Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas apa sih penyebab utama gagal tembus SBMPTN. Nah, SNMPTN udah diumumin nih. Buat kamu yang lolos, aku ucapin selamat ya. Nah, buat yang belum, sekarang saatnya move on dan fokus buat persiapan ujian di jalur UTBK maupun ujian mandiri nanti. UTBK tahun ini akan mengalami penundaan dari yang seharusnya diadain bulan April nih, jadi diundur ke bulan Juli karena adanya wabah COVID-19. Tapi kamu masih punya waktu sekitar 3 bulan untuk mempersiapkan diri. Nah, kali ini aku akan membahas topik yang lumayan seru, terutama buat kamu yang lagi duduk di bangku 12 dan alumni yang mau ikut UTBK tahun ini. Buat yang lagi kelas 10 dan kelas 11 juga boleh nyimak, karena menurut aku bahasan artikel kali ini sangat penting banget. Oke. Buat yang kalian kelas 12, aku paham banget deh kalian khawatir yang lagi pada galau mikirin masa depan. Nah, daripada pusing ngambil kuliah di mana, ngambil jurusan apa dan sebagainya. Tapi dari sekian banyak masalah, aku punya dugaan buat kamu, momok yang sebenarnya paling menghantui adalah kegagalan kalau sampai nggak bisa masuk universitas yang diinginkan. Iya kan? Ayo ngaku. Nah, sekarang SNMPTN udah diumumin. Jalur masuk universitas impian kamu tinggal UTBK dan ujian mandiri. Dari kedua jalur yang ada, kali ini kita akan berfokus untuk ngebahas tentang strategi buat bertempur di ujian UTBK. Kamu masih punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri, otak, juga mental untuk menghadapi pertempuran yang sesungguhnya di bulan Juli nanti. Oke, sekarang kita langsung aja bahas apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab seseorang bisa gagal lolos tembus SBMPTN. Oke, penyebab yang pertama adalah terlalu berharap sama jalur SNPTN. Nah, buat kamu yang tentunya udah nerima pengumuman SNMPTN atau buat yang kelas 10 dan kelas 11, jadi kamu harus tahu dulu kalau nggak boleh terlalu mengharapkan lulus PTN lewat SNMPTN. Terlalu berharap ke SNMPTN bisa bikin kamu jadi kendor belajarnya. Apalagi kalau nilai rapornya tinggi, pakai banget. Jadi ini bisa bikin kamu ngerasa over pede dan kamu jadi kendor belajar untuk mempersiapkan diri tes SBMPTN. Nah, bukan berarti kamu nggak punya kesempatan buat keterima di SNMPTN. Hanya saja, buat ngomongin peluang, kamu mesti tahu persentase kelulusan SNMPTN nasional dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Oke, pada tahun 2018 persentase penerimaannya 15,92%. Dari jumlah peserta yang sekitar 600.000, yang keterima hanya sekitar 100.000. Oke, buat tahun 2019 itu yang keterima untuk ajaran 2018-2019 dari peserta 400 sampai 500, hampir 500.000, yang keterima cuma 92.000. Dan tahun ajaran 2019-2020 yang keterima dari peserta hampir 500, yang keterima hanya 96.000. Artinya semuanya nggak ada yang mencapai 20% dari tes SNMPTN. Kebayang nggak sih kamu betapa paniknya orang-orang yang gagal dalam SNMPTN? Mereka belum mempersiapkan apa-apa untuk ujian UTBK. Nah, jangan sampai kamu menjadi salah satu di antara mereka. Oke, selanjutnya kamu juga harus tahu kenapa sih SNMPTN itu nggak boleh terlalu diharapkan. Karena SNMPTN jelas yang menjadi saingan kalian bukan hanya satu sekolah. Dan meski kalian terbaik di sekolah kalian, dan mungkin kalian anggaplah kalian memang lebih mempunyai potensi daripada
juara lain di sekolah lain. Oke, kan kalian pasti tahu persaingan untuk SNMPTN adalah persaingan menggunakan nilai. Nah, kita nggak tahu seberapa besar nilai-nilai pesaing kalian, seberapa tinggi sekolahnya mendongkrak nilai pesaing kalian. Jadi, menurut aku SNMPTN adalah ajang keberuntungan dan ajang adu nilai tertinggi. Jadi di sini kalian benar-benar nggak bisa memastikan kalau kalian pasti lulus atau tidak di SNMPTN. Penyebab yang kedua, kamu nggak tahu tantangan apa yang sebenarnya lagi kamu hadapin. Dalam waktu 3 bulan ke depan, tembus atau enggaknya kamu di SBMPTN mungkin bisa jadi adalah masalah terbesar dan mungkin yang paling berat harus kamu hadapin dalam hidup kamu. Dan mungkin hal ini bahkan udah terus menghantui pikiran kamu dari sejak awal tahunan ajaran baru. Oke, sebenarnya stres itu bagus-bagus aja. Cuma kalau stres dijadiin pemicu untuk menyelesaikan masalah kamu. Yang jadi masalah kalau sampai larut dalam stres tapi nggak mulai bertindak strategis buat menghadapinya. Nah, sekarang kunci dari menyelesaikan masalah apapun yang pertama adalah identifikasi dulu masalahnya. Sekarang aku coba tanya, sejauh mana sih kamu udah explore dan mengenal masalah yang akan kamu hadapin buat tembus SBMPTN? Nah, sekarang coba jawab jujur 4 pertanyaan yang bakal aku tanyain ini ke diri kalian. Pertanyaan pertama, coba sejauh ini seberapa besar kamu tahu tentang tingkat kesulitan soal-soal UTBK? Kalian jawab sendiri. Oke, yang kedua, sejauh mana kamu tahu kondisi persaingan yang akan kamu hadapin buat bisa tembus di PTN atau jurusan yang kamu inginkan? Yang ketiga, sejauh mana sih kamu tahu seberapa banyak materi yang perlu kamu pelajarin sampai kamu benar-benar siap tempur untuk SBMPTN? Dan pertanyaan terakhir, seberapa banyak waktu yang tersisa dan sejauh mana rencana kamu untuk mengisi waktu itu buat belajar? Nah, oke. Kalau diantara kamu masih bingung buat ngejawab pertanyaan di atas, berarti kamu layak buat mulai khawatir karena kamu sampai sekarang belum benar-benar tahu kondisi yang akan kamu hadepin. Oke, buat kamu yang belum terlalu paham, kita bantu kupas satu persatu ya, kondisinya seperti apa nanti. Oke, penyebab selanjutnya kamu nggak tahu tingkat kesulitan soal SBMPTN. Nah, kita nggak usah panjang-panjang. Di sini langsung aja kita bocorin kalau tingkat kesulitan soal UTBK itu cenderung lebih sulit daripada apa yang kamu hadapin di saat ujian nasional. Apalagi kalian nggak ujian nasional, jelas ini lebih sulit lagi. Oke, kamu harus paham dulu kalau UN dan UTBK adalah dua ujian yang sangat berbeda. UN adalah ujian yang bersifat evaluasi yang tujuannya adalah mengevaluasi sejauh mana kamu menguasai materi pelajaran SMA hingga layak lulus dari jenjang pendidikan SMA. Sedangkan UTBK adalah ujian seleksi yang tugasnya adalah menyeleksi calon mahasiswa yang mana yang layak berkuliah di perguruan tinggi tersebut. Nah, dari sini jelas banget kalau universitas berkepentingan untuk menyaring calon mahasiswa dari sekian puluh ribu peminat menjadi hanya beberapa ratus yang diterima di jurusan universitas yang bersangkutan. Nah, sekarang coba kita lihat dulu jumlah calon mahasiswa yang daftar SBMPTN tahun 2017 sampai 2019. 2017 dari 797.000 yang lolos sekitar 148.000, artinya 14%. 2018 dari 860.000 yang terima hanya 165, artinya sekitar 19%. Dan 2019 yang terakhir jumlah pesertanya 478.000 dan yang lolos hanya 92.000. Persentasenya juga cuma 19%, nggak sampai 20%. Nah, aku harap sih data simple ini bisa membuka mata kamu kondisi persaingan yang kamu hadapi.
itu nggak gampang dan sangat berat. Artinya peluang kamu sebetulnya lumayan gede untuk bisa sampai nggak lolos SBMPTN, apalagi persiapannya nggak matang. Oke, kita garis bawain. Peluang kamu untuk tidak terima SBMPTN itu cukup besar, apalagi kalau persiapannya tidak matang. Oke, penyebab yang selanjutnya yang keempat, kamu nggak tahu kondisi persaingan jurusan. Oke, setelah kamu memahami bahwa kualitas soal UTBK itu cenderung lebih sulit dari UN, apalagi soal ulangan harian, karena memang tujuannya untuk menyaring calon mahasiswa yang layak buat masuk PTN. Artinya kamu akan dihadapkan pada kondisi persaingan yang cukup ketat dengan seluruh calon mahasiswa di seluruh Indonesia. Oke, di seluruh Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, sejauh mana sih kondisi persaingannya? Jawabannya tergantung dua hal. Pertama, jurusan apa dulu nih yang kamu pilih? Peminat setiap jurusan di universitas kan beragam. Artinya persentase kamu buat masuk juga beda-beda. Kedua, seberapa siap sih kamu bersaing dengan calon mahasiswa lain? Aku kasih beberapa contoh aja ya. Kondisi persaingan SBMPTN berdasarkan data yang aku dapat. Oke, yang pertama untuk jurusan pendidikan kedokteran UI ada 852 peminat pada tahun 2019 dengan daya tampung untuk jalur SBMPTN 2019 sebanyak 54 kursi. Jadi persentase penerimaannya hanya 8,45%. Nah, untuk jurusan ekonomi manajemen UI ada 786 peminat, sementara yang tersedia hanya 54 kursi. Jadi persentase penerimaannya adalah 10,69%. Dan untuk jurusan STEI ITB ada 1478 peminat dan yang diterima hanya 168 kursi, artinya hanya 11,37%. Nah, sekarang bayangkan gimana ketatnya tembus SBMPTN. Buat yang penasaran sama kondisi persaingan buat masuk UI, kamu bisa cek di website resmi UI. Nah, di sana ada pemetaannya lengkap banget. Nah, aku saranin kamu buat explore pemetaan persaingan di PTN lain yang kamu minati. Gak usah kok kalau cuma niat nyari yang Google, kalian pasti nemuin karena emang gak susah. Dengan kamu tahu kondisi persaingan sebenarnya, kamu bisa lebih bijak buat menentukan pemilihan jurusan yang sesuai dengan kesiapan kamu. Tapi ini bukan berarti aku ngajarin kamu buat masukkan jurusan non-favorit ya. Biar gimana, kamu tetap harus nyoba ke jurusan yang benar kamu minatin, di universitas yang kamu minatin, tapi tetap kalian bercermin dan berkaca dengan kemampuan kalian. Kalian siap tempur atau tidak? Oke, penyebab yang kelima, kamu gak tahu seberapa banyak bahan materi yang kamu perlu pelajarin. Nah, akibat adanya COVID-19, panitia UTBK LTMPT melakukan perubahan nih dalam pelaksanaan UTBK. Selain tanggalnya diundur dari yang awal April ke Juli, materi yang diujikan pun mengalami perubahan. Jika di tahun-tahun sebelumnya kamu bakal nemuin TPS yang dulu disebut TPA dan TPA mata pelajaran jurusan, tahun ini diujikan cuma TPS. Berikut jadwalnya. Pendaftaran UTBK tanggal 2 sampai 20 Juni, pelaksanaan tanggal 5 sampai 12 Juli dan pengumuman tanggal 25 Juli. Nah, kamu punya waktu buat ikutan UTBK selama seminggu mulai dari 5 Juli sampai 12 Juli. Dan ada 4 ujian dalam sehari. Sekarang saatnya menelaah materi yang bakal kamu temuin saat UTBK nanti. Oke, tes potensi skolastik. Serius, banyak peserta UTBK yang mungkin masih ngeremehin materi TPS, alias belajarnya cuma setengah-tengah. Padahal ada juga yang gak belajar sama sekali. Terus akhirnya nyesel karena poin mereka justru hancur berantakan di materi yang harusnya bisa jadi lumbung nilai mereka. Masalahnya, banyak peserta UTBK yang ngeremehin TPS dan jarang latihan soal atau tryout. Akibatnya waktu ujian hari H
Banyak yang kena jebakan soal nggak teliti baca soal, nggak taktis waktu jawab soal, kelamaan ngulik soal tanpa nyadar kalau waktu yang dikasih sedikit banget. Banyak soal yang gampang tapi nggak kesentuh karena udah waktunya keburu selesai. Dan sebagainya. Oke, intinya sih jangan sampai kamu kepleset di materi yang harusnya bisa jadi kesempatan bagus buat kamu mendulang poin sebanyak-banyaknya. Sekarang belajar bahan TPS dari mana? Tenang. Di banyak media sosial, di Android kalian bisa belajar semua materi TPS yang kemungkinan akan keluar. Nah, semuanya itu tergantung dari diri kamu. Kamu pengen explore seberapa banyak soal yang mau kalian kuasain, itu tergantung bagaimana kamu belajar dan bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan diri. Oke, penyebab yang keenam, kamu gak merencanakan persiapan belajar dari jauh-jauh hari. Oke, setelah aku bahas tentang seberapa banyak materi yang perlu kamu pelajari, pertama-tama sebelum kamu mulai belajar, kamu harus sadari dulu seberapa banyak waktu yang kamu punya buat ngejar bahan materi SBMPTN. Nah, di web resmi pemerintah saat ini kita bisa mengetahui kalau pelaksanaan UTBK itu jatuh pada tanggal 5-17 Juli. Setiap harinya akan ada 4 ujian dan ada seminggu untuk pelaksanaannya. Juli 2020, masih lama dong. Masih 3 bulan lagi coy. Tunggu dulu. Emang UTBK tahun ini masih lama banget, terutama setelah diundur sama panitia. Tapi kamu harus sadar seberapa banyak bahan yang perlu kamu pelajari seperti yang aku bahas di penyebab kegagalan sebelumnya. Kamu pikir bahan buat belajar UTBK dengan bahan sebanyak itu dan persaingan seketat itu bisa kamu kejar dalam waktu 3-4 bulan doang. Nah, sekarang nih buat kamu semua yang baca atau yang dengar saran dan tips aku kali ini, artinya kamu masih punya waktu buat berpikir, menentukan, juga memperjuangkan masa depan dunia perkuliahan kamu 4 tahun ke depan. Syukuri waktu yang tersisa, manfaatkan dengan baik. Buat yang masih kesulitan buat manfaati waktu yang efektif, coba kamu jadwalin dengan baik. Oke, kita rangkum sedikit dari yang aku saranin buat kalian. Yang pertama, SNMPTN udah lewat, saatnya move on. Kedua, ketahui tingkat kesulitan soal UTBK dari awal. Yang ketiga, kenali iklim persaingan yang mau kamu hadapi. Yang keempat, coba eksplor sebanyak apa bahan materi yang perlu kalian pelajari. Yang kelima, sadari seberapa banyak waktu yang tersisa. Aku ulangi, seberapa sedikit waktu yang tersisa. Oke, itu tadi 6 penyebab kegagalan SBMPTN. Semuanya adalah masalah kesadaran diri dari kalian sendiri. Seberapa ingin kalian berada di PTN itu, kalian harus berjuang sebesar itu pula. Oke, sekian videonya kali ini. Semoga benar-benar bermanfaat buat kalian. Silahkan kalian komen-komen di bawah. Boleh curhat, boleh minta doa, boleh tips dan saran dan lain-lainnya. Jangan lupa kalian share dan jangan lupa kalian subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, jangan lupa berdoa.